Saya ulangi sekali lagi, Shalom. 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 Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya yakin dan percaya ketika kita datang sungguh menyembah Tuhan, Tuhan akan hadir dalam setiap hati kita, dalam setiap kehidupan kita, dan situasi tidak membatasi ketika kita mau menyembah Tuhan, baik lewat yang ibadah lewat Zoom dan ibadah yang baik ibadah onsite di tempat ini, di gereja ini, tidak membatasi kuasa Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita, bagi kita yang rindu menyembah Tuhan. Saat ini mari kita satu hati, kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang dengan keberadaan kami, dengan segala apapun yang ada dalam hati dan pikiran kami, baik adanya pergumulan, ada berbagai macam pikiran yang kami pikirkan, tetapi saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab situasi kami tidak membatasi ketika kami mau datang menyembah Engkau, dan Engkau Allah hadir dalam setiap kehidupan kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk bulan yang baru, hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, semangat yang baru, sukacita damai sejahtera yang terus melimpah dalam kehidupan kami di minggu pertama bulan ini. Kiranya pada pagi hari ini Engkau hadir dalam setiap kami yang bersyukur kepadamu Tuhan. Ini kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita mau sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan Yesus kau dipuja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah
sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Hosana. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
Dengan kasih nanti pendeta Saud yang buka kita dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga senantiasa yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kami. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya persilakan sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan lagi, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang rindu menceritakan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan. Yang ulang tahun. Pagi Pak. Terima kasih karena kemarin tanggal 1 itu pas ulang tahun, dan juga sekaligus Tiranos itu berarti saya sudah 70 tahun, dan memang istilah yang dipakai itu retired, tapi sebenarnya masih bisa mengajar, tetapi tidak seperti dulu lagi. Tapi kan ada kekhususan di mana jurusan di mana saya belajar lah. Tapi saya bersyukur sebagai pendeta tetap bisa melayani. Kenapa? Karena memang tidak ada faktor usia. Tetapi yang penting bahwa bagaimana kita bisa melaksanakan amanat Agung. Nah, itu sebabnya kami hanya berdoa minta hikmat dari Tuhan, karena memang Gereja Baptis Injil ini ada sebuah perjuangan, dan sampai sekarang boleh dibilang masih mengurus surat-suratnya. Tapi tolong doakan supaya prosesnya itu semakin cepat, karena sudah selesai. Hanya nanti tinggal ke Departemen Agama, baik di Jawa Barat maupun dilaporkan ke pusat. Nah, supaya tidak ada, memang tidak ada halangan sih, cuma masalah yang tidak mudah itu adalah masalah waktu, karena yang mengurusnya itu memang harus punya waktu khusus agar semuanya berjalan baik. Tapi tolong doakan bahwa gereja ini memang Tuhan yang mendirikan. Jadi sejarah gereja ini karena pahit kan dari Metodis Indonesia. Jadi sebenarnya Pak William Teja itu adalah pendeta yang dulunya itu memang sering pakai tempat di mana rumah pahit, dari Jalan Ciampit. Ya, setelah itu pernah studi waktu ada di Jalan Riau. Tapi setelah itu memang tidak. Tetapi akhirnya muncullah gereja Yesus Injili karena pahit sebagai pribadi yang memang memperkuat gereja Metodis Indonesia. Karena pahit mendirikan di Bandung itu ada 3, sedangkan di Jakarta itu ada 2. Jadi gereja Metodis Indonesia. Dan salah satu yang akhirnya disesatkan, pahit menafsirkan Pak William Teja. Dan Pak William Teja menafsirkan saya sebagai pendeta. Sampai sekarang memang sudah ada pendeta di Pakistan, tetapi bukan pengesahannya belum, tetapi pengesahannya itu adalah tergantung dari kita melaporkannya kepada Departemen Agama. Itu sebabnya kita harus berdoa supaya cepat prosesnya, supaya sahabat-sahabat rekan-rekan yang ada di Indonesia ini, baik di Jawa Timur maupun yang di daerah Jawa di dengan Padi waktu itu ke Manado. Nah, di situ ada satu gereja
Tapi kita lihat sekarang beberapa gereja sudah mulai muncul di mana-mana. Nah, itu sebabnya kalau kita berdoa supaya semua prosesnya bisa cepat dan bisa berjalan baik. Tetapi jangan khawatir bahwa pengukurannya itu hanya tinggal waktu saja. Nah, kita bersyukur bahwa Pak Alex memang ada di dalamnya dan dia yang menolong untuk pengesahannya dan sebagainya, karena dia punya waktu yang lebih banyak atau bisa punya waktu untuk ke departemen agama dan seterusnya. Kita berterima kasih bagaimana kita mengatur di lingkar kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah tadi seperti doa, yang ketiga adalah tolong doakan supaya bagaimana kita mengembangkan gereja yang tidak ada di Foxtel ini. Karena memang situasi kondisi seperti ini ada enak-enaknya di satu sisi kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kita ruangan hingga kita punya gedung untuk ibadah. Nah, ada yang sudah ikut bertahun-tahun, kita ini sudah 20 tahun, tidak sadar kita bahwa bagaimana Tuhan memimpin kita dari sejak itu sampai hari ini, dan boleh dibilang kita tidak pernah menyewa itu anugerah buat kita. Jadi kita perlu berdoa supaya tempat yang sekarang kita masih gunakan itu ya bukan kekal, artinya kita masih berdoa, kita berdoa supaya pemilik itu dengan hati dan terus memberikan kita kesempatan untuk mengembangkan, karena biar bagaimanapun kita sekali ya karena berikutnya kita di rumah, dan berharap bahwa kalau bisa kita harus konsep PA lagi kembali di tengah minggu, sehingga kita ada pertumbuhan di internal kita sendiri di dalam, tapi juga hari minggu adalah kita itu dengan sistem online ini kita bisa minta kepada Tuhan supaya Tuhan bukan menarik ya jemaat-jemaat kita yang memang hari minggu yang tidak bisa bekerja atau mereka punya masa waktu pas waktu yang bersama dengan kita, mereka bisa ikut kepada kita. Sebabnya kita akan bekerja di era seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan sehat selalu. Selamat ulang tahun, dan puji Tuhan kita boleh melihat dan merasakan bagaimana perbuatan Tuhan yang begitu ajaib memimpin Bapak beserta keluarga, bahkan almarhum pendeta Hit yang telah membangun gereja ini, yang telah merintis gereja ini, dan sampai pada saat ini Tuhan masih tetap menyertai. Kita bersyukur, dan nanti kita akan bawa dalam doa pas doa syafaat Pak. Dan ada lagi yang ulang tahun, Tio. Jika tidak ada, mari kita agungkan nama Tuhan. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, kita adalah orang-orang yang ditebus, dan kita mau terima kuasa Tuhan. Kita mau terima perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kami yang telah ditebus, Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. kami bait kudus-Mu, Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup.
kita imani pujian ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, yang angkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi waktu ku bimbang. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah
bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Atas perlindungan penyertaan-Mu yang begitu besar yang kami rasakan hingga hari ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena kami bisa beribadah bersama-sama di tempat ini maupun saudara seiman hamba-Mu yang melalui online. Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami ini semuanya ke dalam tangan pertolongan-Mu. Khususnya tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini dan ikut kebaktian. Sehingga pada saat kami sama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu, firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat menjadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, juga Engkau yang tutup bungkus mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang diutarakan dan hanya mendatangkan berkat, membangun jemaat-Mu dan terutama memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, baik yang ada di depan saya yang datang beribadah maupun yang ada di online. Ya, tadi saya perhatikan ya ada berapa orang, ada Ibu Pur, ada Bapak Pak Yopi dengan Ibu Yani, maupun ada sahabat saya ya Bro Charles maupun dengan istrinya Bu Eka dari Kuala Lumpur. Ya, selamat beribadah dan bergabung bersama dengan kami. Ya, senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, dan saya tahu karena memang tadi saya sengaja masuk ke dalam untuk saya lihat siapa saja yang ikut ibadah online. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ya kita juga akan ada perjamuan kudus. Namun sebelum itu ada hal yang menarik karena tadi Pak Yopi bercerita tentang gereja Metodis. Sebenarnya gereja Metodis Injili ini yang saat ini harusnya kita hitung itu sudah 43 tahun. Dan mungkin tahun depan akan 44 tahun. Ya. Kemudian dari jarak Opahit ke Pak William Teja dan ke kita itu sudah 20 tahun juga. Ya, menara ini juga sudah 20 tahun. Ya, dan ada gereja di Jawa Timur, ada di Malang, ada di Bali, ada di Medan, Jakarta, ada di Kupang, dan juga Kalimantan, beserta ada juga di Singapura. Ya. Ya, ada di Singapura, ada satu lagi di Malaysia di daerah satu daerah yang saya ada lupa. Ya, jadi gereja kita sudah cukup menyebar, ya. Ya, dan jumlahnya sudah puluhan, ya. Puji Tuhan, itu karena Injil terus diberitakan. Sekalipun memang kita sejarahnya tidak lepas dari Gereja Metodis Indonesia, tapi akhirnya kita menjadi Gereja Metodis Injili. Ya. Dan memang sahabat saya yang ada di Kuala Lumpur itu dia gerejanya di Gereja Metodis juga. Ya, Gereja Metodis di sana. Ya. Ya, jadi Metodis sama dengan Metodis. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan memulai renungan firman Tuhan kita. Sebenarnya ini perenungan firman Tuhan yang paling sederhana karena saya ambilnya sekali lagi dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Saya sudah pernah khotbahkan ini, tapi saya akan lihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ya, bunyinya seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, Tuhan kita. Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan, memahaminya, dan bertumbuh bahkan melakukan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dengan satu tema yang sangat sederhana, God Perfect Love.
Atau di dalam bahasa Indonesia sering kita sebut kasih Tuhan yang sempurna. Kasih Tuhan yang sempurna. Tentu ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan yang sempurna, berbeda dengan kasih dalam konsep pemikiran manusia. Perlu diingat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan seterusnya, ayat 1 sebenarnya sampai seterusnya, karena itu percakapan dengan Nikodemus, yang dimana pengajaran Yesus lakukan kepada Nikodemus terkait kehidupan yang kekal, terkait dengan lahir kembali atau lahir baru. Dan bagi saya ini sangat menarik ketika kita baca teks ini. Namun ketika kita berbicara tentang kasih, seringkali dalam konsep pemikiran orang Injili ya, ataupun orang Reform, dia mengungkapkan 4 hal tentang kasih. Yang pertama itu berbicara tentang kasih Allah, yaitu kasih agape. Ya, bagaimana kasih dari atas ke bawah. Ya, kasih yang dimana untuk menyelamatkan manusia tanpa mengharapkan jasa atau imbalan. Kasih karunia. Dan yang kedua, kita bicara kasih itu kasih phileo ya, atau filia. Biasanya itu kasih persaudaraan terhadap sesama. Tetapi yang ketiga orang sering sebutnya kasih eros antara suami istri. Dan yang terakhir itu orang sebutnya kasih storge atau kasih kekeluargaan. Dan itu konsep umum berdasarkan firman Tuhan, itu bisa dikemukakan teks Alkitabnya. Tapi sekali lagi, kasih yang dituangkan atau dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, bagi saya ini sangat menarik. Ya, dia tidak berbicara tentang kasih terhadap sesama. Di sini dia tidak berbicara menekankan tentang kasih antara sesama manusia, tapi bagaimana kasih Allah kepada manusia, yang manusia harus lahir baru, berjumpa dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Karena ada kata lahir kembali di situ dan lahir dari roh di dalam Yohanes pasal 3 terjadi percakapan dengan Nikodemus antara Tuhan Yesus. Namun yang dimaksud di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 kalau dibaca seterusnya, yaitu kasih yang dimaksud di sini adalah kasih agape, kasih yang dimana Allah memperagakan dirinya untuk mengasihi manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mengapa saya katakan demikian? Coba kita baca selanjutnya karena saya hanya kemukakan itu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Tapi kalau kita baca selanjutnya, kalimat selanjutnya di dalam Yohanes pasal 3 ya, ayat yang ke-17 dan 18, kita akan menemukannya berbeda Bapak Ibu. Saya baca lagi supaya Bapak Ibu bisa melihat. Ya mungkin saya tidak akan sampai di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-17 berkata begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi kasih di sini, yang kasih Allah yang sempurna di sini terkait dengan penyelamatan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak Allah, anak tunggal Allah. Ya. Makanya tadi saya katakan di sini, kasih ini berkaitan dengan kasih yang luar biasa, yaitu kasih Allah akan dunia ini. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat baik-baik sekali lagi, ketika kita berbicara tentang God perfect love atau kasih Tuhan yang sempurna, tentu pasti kita tidak bisa luput atau memikirkan bagaimana tentang keadaan manusia yang jatuh dalam dosa karena melakukan pelanggaran terhadap hukum atau ketetapan Allah. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa ketika kita berbicara tentang dosa tentu ada makna dosa yang sangat luas. Ada dosa yang dikatakan itu dengan istilah hamartia. Ya. Dan hamartia itu sebenarnya tidak mencapai sasaran atau target. Sama seperti seorang pemanah yang targetnya itu adalah titik tengah lubang merah, tapi sasarannya tidak tercapai. Demikian pun Allah menghendaki manusia untuk hidup seturut kehendaknya dan perintah-perintahnya.
namun manusia tidak melakukan hal tersebut, itu namanya tidak mencapai sasaran atau tujuan yang Allah inginkan, yang Allah rancangkan dan kehendaki. Namun saya tidak berbicara tentang dosa panjang lebar, tapi saya mau berbicara tentang God perfect love, kasih Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat teks ini dan membaca baik-baik teks ini, saya sangat terkagum karena ada fakta penting, ada 3 fakta penting tentang kasih Tuhan yang sempurna. Namun sebelum kita jauh melihat itu, mari kita coba perhatikan baik-baik kata di situ, yaitu yang pertama dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, orang banyak berpikir dunia ini seperti bukan seperti alam semesta saja, sekalipun dalam bahasa Yunaninya ton kosmon, yaitu dunia yang lebih menunjuk pada diri manusia yang berada di dalamnya. Jadi kasih Allah diekspresikan kepada dunia, yang dimana lebih tertuju pada pribadi manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah, bagi saya menarik, yang pertama kita lihat baik-baik adalah kasih Allah yang sempurna. Fakta pertamanya yang Allah tunjukkan untuk menyatakan kasih yang sempurna, yaitu fakta pertamanya kepada ciptaannya yang berharga. Mengapa kasih Allah yang sempurna atau dinyatakan kepada ciptaan yang berharga? Jangan lupa bahwa di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, sebenarnya kita tahu bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah berfirman, jadilah, jadilah, jadilah. Tetapi coba perhatikan baik-baik di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, khususnya pasal 1, ketika di dalam sampai penciptaan manusia, itu berbeda bunyinya. Allah tidak berkata jadilah, tidak. Tapi Allah mengambil debu tanah, membentuknya, kemudian menghembuskan nafas hidup melalui hidung manusia. Tidak ada kata jadilah. Tapi di situ dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, bahkan juga dilihat prosesnya Kejadian 2 ayat 7 dan seterusnya. Tapi di dalam kejadian itu Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Kata Selem dan kata Demut dalam bahasa Ibrani. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jadi dengan kata lain, ketika kita membaca teks Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia menunjuk pada pribadi manusia yang telah jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jadi hal yang pertama ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan yang sempurna, hal yang bisa kita pelajari, hal yang pertama adalah kasih Allah akan dunia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, saya sangat terkagum. Mengapa? Karena untuk Allah menyediakan kehidupan yang kekal, agar Allah bisa membebaskan manusia dari belenggu dosa, agar Allah memberikan satu kehidupan yang benar sesuai dengan rancangan ilahi, yaitu keselamatan dalam kebenaran kasih-Nya yang Ia nyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bukti hal yang pertama bahwa kasih Allah sempurna, yaitu Allah mengasihi kita. Perhatikan baik-baik. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi kita. Mengapa saya katakan Allah mengasihi kita? Karena kata yang dipakai di situ adalah egapesen, mengasihi. Karena kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, di situ dikatakan kasih Allah akan dunia ini. Tapi kata egapesen sebenarnya menunjukkan kata yang dimana mengasihi, melakukan tindakan kasih. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih Allah akan dunia ini, Allah sudah menunjukkan tindakan kasih itu kepada kita. Ketika kita masih berdosa, ketika manusia masih hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran Allah, melakukan yang bukan kehendak Allah, melakukan apa yang tidak mencerminkan sifat-sifat ilahi, Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Nah, makanya dikatakan di situ adalah Allah terlebih dahulu mengasihi kita.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat bagaimana Allah mengasihi kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar, yang dimana telah jatuh dalam dosa, dan kita mengalami yang namanya dosa turunan atau warisan yang berdampak begitu besar dalam kehidupan kita. Namun kita bersyukur karena apa? Karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, saya kasih contoh hal yang sederhana. Hal yang sederhana. Kita sebenarnya tidak bisa menolong diri kita atau menyelamatkan diri kita dengan berbagai perbuatan baik apapun itu. Karena keselamatan adalah kasih karunia Tuhan di dalam Efesus pasal 2. Bukan hasil usaha kita, bukan perbuatan kita. Alkitab mencatat di dalam Efesus, jangan ada orang memegahkan diri atau menyombongkan. Tidak ada karya sedikit pun usaha manusia. Namun kita lihat baik-baik. Dikatakan di sini bagi saya itu sangat besar sekali, karena dia berkata di sini adalah dia berkata bahwa ya gar egapesen hoteos monogene edoken. Ya, dia di dalam terjemahannya dikatakan bahwa karena Allah mengasihi manusia sehingga Ia memberikan anak yang tunggal. Bukan hanya mengaruniakan, tapi katanya memberikan anak yang tunggal. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika kita berkata tentang kasih Allah akan dunia, ekspresi kasih-Nya telah dibuktikan. Tindakan kasih-Nya telah dibuktikan. Allah yang berinisiatif terlebih dahulu mengasihi manusia yang berdosa. Bukan hanya Dia pencipta saja, tapi Dia pencipta yang bertanggung jawab atas ciptaannya. Bahkan ketika kita baca bagaimana manusia itu adalah ciptaan yang serupa dan segambar, yang memiliki sifat-sifat ilahi, yang memiliki hal-hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Namun manusia yang diciptakan itu, kita sudah tahu bahwa mereka ingin menjadi seperti Allah ketika tergoda oleh hasutan atau bujukan iblis. Kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tetapi dosa merusak relasi manusia dengan Allah. Dosa merusak relasi manusia dengan manusia. Dosa merusak relasi manusia dengan dirinya sendiri. Merasa minder, tidak percaya, tertolak, takut, dan sebagainya. Dosa merusak manusia dengan ciptaan yang lain. Ya, alam semesta dan dosa merusak manusia dengan waktu perjumpaan dengan Tuhan. Yesus berjalan atau Allah berjalan di Taman Eden. Manusia bersembunyi karena mereka dalam keadaan telanjang. Tetapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, toh dalam peristiwa Taman Eden pun Allah tetap datang menghampiri manusia dan membuat pakaian bagi manusia. Bahkan ketika manusia itu diusir dari Taman Eden pun Allah berjanji untuk menyelamatkan manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Itulah kasih yang sempurna. Kasih Allah yang sempurna, kasih Tuhan yang sempurna. Ia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nah Bapak Ibu, saya sudah pernah contohkan. Ya, Tio ini sekarang sudah 15 tahun, tingginya saja sudah mungkin sudah 74. Ya, 74 itu ya, mamanya aja sekarang kayak Daud dan Goliat di rumah. Ya, 74 ya. 174, kalau 74 masih kayak ya, 174. Dia berdiri dengan bangganya, dia melihat mamanya di bawah, dia berkata, Mi. Ya, maksudnya mami masih tetap kelihatan kecil, dia sudah gede. Ya. Dan sepatunya saja sudah nomornya sudah 44. Ya. Gak lama lagi itu kaki zaman dahulu terjadi, itu mungkin ada sepatu yang gak cukup itu. Harus buat jahit sendiri, pesan sendiri. Ya. Tetapi saya sudah pernah ceritakan kepada Bapak Ibu, ketika dia masa-masa kecilnya, ya, cerewetnya minta ampun, ya. Tapi sekarang dia sudah gede, dia nggak cerewet lagi, ya. Tetapi ada hal yang menariknya adalah ketika mainannya itu jatuh di kursi sofa, dan saya sudah pernah ceritakan kisah itu secara menarik.
dia sendiri waktu itu berusia 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Dia tidak bisa menggeser kursi sofa itu. Dia tidak berdaya untuk mengangkat mainannya. Dia tidak punya kekuatan untuk menolong dirinya sendiri. Bahkan saya ingat ketika kita gereja masih di Muhammad Toha, pergi pulang ada kalanya saya gendong dia. Ya. Karena dia berjalan aja itu sedikit aja udah nggak kuat. Beda dengan si Stanley yang kuat jalan ini ya. Ya, bukan kuat jalan aja, lari. Ya, pintu terbuka aja dia lari keluar dari rumah. Ya, ya. Tetapi bagi saya ada hal yang menarik adalah ketika Tio sendiri tidak sanggup, dia berteriak meminta tolong kepada mamahnya dan bapaknya. Tapi pada saat itu dia dengan saya, jadi dia minta tolong kepada saya. Ketika dia minta tolong kepada saya berkata, udahlah karena kamu udah gede ambil sendiri. Enggak, saya enggak katakan itu. Saya datang geser kursinya, kemudian saya cari mainannya, saya kasih kembali ke dia. Saya lakukan itu bukan karena saya mau memanjakan anak tersebut, tetapi karena anak tersebut atau Tio tidak mampu menolong dirinya sendiri. Demikian pun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa mampu menolong diri kita sendiri, membebaskan diri kita dari belenggu dosa. Upah dosa ialah maut, kata Roma 6 ayat 23. Dan hanya karena kasih karunia Allah, maka kita bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi Roma 6 berkata upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia apa? Apa tuh? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus tetap ada kata kasih juga bukan? Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih Tuhan yang sempurna, kita memaknai fakta pertama, ya, Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat ini, saya sangat terkagum dengan kasih tersebut. Saya ingat di dunia ini ada nama gereja namanya ada nama negara namanya Philadelphia. Negara Philadelphia itu sebenarnya ya, di dalam satu buku museum yang terdapat di daerah tersebut mencatat bahwa negara itu dibangun kotanya oleh seorang Kristen. Dan dia berkata di dalam tulisannya, kita sudah di dalam Tuhan. Tidak boleh melihat manusia sebagai kulit putih, hitam, atau warna-warni. Karena kita sudah di dalam Tuhan, kita harus saling mengasihi. Itu sebabnya dia menamakan kota tersebut Philadelphia, dari kata phileo, tentang kasih persaudaraan. Tapi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebelum orang itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sebelum orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak mungkin memiliki pikiran yang begitu gemilang dan juga begitu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Tapi kita bersyukur karena apa? Kasih dari atas, kasih dari Allah yang datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu kasih yang sempurna yang Ia peragakan kepada kita. Tapi respon kita adalah kita juga mengasihi Dia dan mengasihi sesama. Sehingga Bible mencatat bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kasih yang sempurna telah diperagakan oleh Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ketika kita berbicara satu lagi tentang kasih Tuhan yang sempurna, fakta pertama, apa kasih Tuhan yang sempurna? Yaitu Dia datang menjadi manusia, menunjukkan bukti kasihnya kepada kita. Bagi saya sangat mengagumi hal tersebut. Jadi hal yang pertama, Allah mengasihi kita. Hal yang kedua, fakta yang kedua, Allah mengutus Yesus bagi kita. Sekali lagi, fakta yang kedua, Allah mengutus Yesus bagi kita. Memang
Di dalam bahasa Yunaninya, dia tidak memakai kata mengutus, tapi dalam bahasa Yunaninya dia pakai kata memberikan. Ya. Edoken, ia telah memberikan. Ya. Ia memberikan. Nah, fakta yang kedua, Allah memberikan Yesus bagi kita. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Allah memberikan Yesus bagi kita, bukan hanya memperagakan keselamatannya, bukan hanya memperagakan karya Yesus di atas kayu salib, tapi itu salah satu bukti yang real. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal yang paling sederhana untuk kita memaknai Allah memberikan Yesus bagi kita. Saya ingat ketika kita berulang tahun, itu seringkali dapat kado. Bahkan Tio juga, dia mendapat kado. Tapi dia nggak bagi-bagi kadonya. Ya, angpau. Ya. Dapat duit, saya iseng, kamu dikasih duit berapa? Dia jawab dengan malu-malu. Ya. Tetapi, itu hal yang membahagiakan bagi orang yang menerima hal tersebut. Nah, bisa dibayangkan ketika upah dosa ialah maut, kebinasaan, hukuman kekal di neraka. Tetapi tiba-tiba ada berita bahagia, yaitu Kristus datang. Allah memberikan Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari belenggu tersebut. Bukankah itu hadiah, dan itu juga merupakan berita terindah. Makanya dikatakan di situ berkaitan dengan hukum dan tidak hukum di ayat 17-18. Tetapi bagi saya di sini adalah hal yang kedua adalah Allah memberikan Yesus bagi kita. Dia menunjukkan tanggung jawabnya, kehendaknya, misi penyelamatan yang luar biasa bagi kita. Namun sebelum saya lanjut, kita nonton cuplikan video berikut ini. Tolong perhatikan baik-baik karena video tersebut itu bahasa Mandarin, ada terjemahannya. Jadi lototin terjemahannya karena saya juga tidak terlalu ahli dalam bahasa Mandarin. Oke, kita nonton video tersebut. 快起来！妈妈，你就给奶奶拿点钱给爷爷治病吧。你爷爷那个烂病缠身是个无底洞，我要拿钱得拿到什么时候去？那为什么姥爷不需要钱，你每次都给他钱呢？那是生我养我的人，能一样吗？怎么就不一样了？难道爷爷奶奶没生我爸，没养我爸吗？哎，回去写作业去，大人的事人小孩少管。今天我就管定了。我现在问你，如果在医院里躺的是姥爷，你会不拿钱吗？你小屁孩，你别胡说八道咒你姥爷啊！我就问你，到底是父母的命重要，还是钱重要？为什么一碗水就不能端平？媳妇儿，闺女说的对，你就再拿点钱，给我爸看病行不行？爸，还有你小时候找父母要钱的时候说过天字吗？是不是104周理直气壮？怎么父母老了找你要钱还得下跪谢呢？是不是等我长大，你们找我要钱也得下跪谢呀？到时候我也不给你们，可以吗？爸爸，你算过吗？爷爷奶奶多大岁数了，还能给你要几年钱？好好孝敬父母吧，不要等到子欲养而亲不待，到时候后悔都来不及。爸妈，如果我们长大，父母依旧那么辛苦，那我们长大还有什么意义呢？闺女，你说的对，爸爸现在就拿钱去医院看你爷爷。把这些东西啊，给拿上，水果、牛奶，还有一些营养品。谢谢你，媳妇儿。别谢我， udah Pak, 你呀， udah 应该 Pak. 谢谢咱闺女。 Baik, itu cuplikan video yang singkat. Bagaimana pembicaraan antara seorang anak kecil di depan orang tuanya beserta dengan neneknya yang memohon bantuan untuk terkait dengan pengobatan suaminya atau opanya. Harus berlutut meminta. Dan anak itu berbicara tentang satu kenyataan. Mereka sudah tua. Dan nanti kalau kalian tua, apakah kalian meminta bantuan juga harus berlutut kepada saya? Dan anak itu berbicara satu realita kehidupan yang bagaimana bukti kasih harus ditunjukkan.
Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang the gift of God, love, apakah hadiah terbesar atau hal paling berharga bagi manusia? Hadiah terbesar dari Allah bagi manusia, yang saya katakan tadi di poin yang kedua, adalah Allah memberikan Yesus bagi kita. Tadi video tersebut hanya memberikan pertolongan dan bersifat sementara. Waktunya terbatas. Tapi Yesus hadir memberikan nyawanya, sifatnya kekal dan untuk selama-lamanya. Sekali tuntas seumur hidup. Bahkan sepanjang sejarah manusia, penebusan itu sudah dikumandangkan, bahkan dilakukan di atas kayu salib. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kasih itu butuh bukti, bukan sekedar kata-kata. Karena kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang dilakukan melalui tindakan. Dan itulah yang diprotes oleh seorang anak kepada orang tuanya. Untuk mereka menunjukkan kasih yang betul-betul sungguh-sungguh kepada orang tua. Tapi itulah kasih manusia, kasih filia. Tetapi kasih Allah yang luar biasa, jauh daripada itu, Ia sudah tunjukkan kepada kita dengan memberikan Yesus Kristus bagi kita. Tiap kali kita melakukan perjamuan kudus, bukan kita melakukan sesuatu rutinitas, tapi memperingati karya Tuhan yang begitu indah, yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Dan itu bukti kasih yang nyata. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, ketika saya melihat bahwa Ia telah memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang bisa diselamatkan, itu hal yang luar biasa. Bapak Ibu, tadi video tersebut, video yang sangat singkat, tapi kalau Bapak Ibu mendengar dan membaca setiap kalimat apa yang diungkapkan oleh anak tersebut, itu cukup menyayat hati. Tapi dia berbicara tentang bentuk kasih terhadap sesama. Tapi kasih sesama tidak sampai mencucurkan darah, bahkan nyawa. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, peluhnya menjadi titik-titik darah. Ketika Ia disalibkan, nyawanya Ia berikan untuk penebusan, pembenaran, penyucian bagi kehidupan umat manusia. Maka kita bersyukur Bapak Ibu, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan kita juga bersyukur mengapa? Karena Alkitab itu menuliskan dengan sangat jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat 17 menegaskan tujuan dari utusan tersebut. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi bukti dan tujuan kasih Allah yang real adalah penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bukti bahwa kasih Allah akan dunia ini yang sempurna adalah Ia rela mengambil rupa seorang hamba dan menebus manusia dan menyelamatkan manusia, membebaskan manusia dari belenggu dosa, bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur atas karya Tuhan yang sudah begitu luar biasa. Yang pertama, Allah mengasihi kita. Ya. Yang kedua, Allah memberikan Yesus bagi kita. Dan tujuannya itu adalah satu penyelamatan yang dikerjakannya di atas kayu salib. Tujuannya adalah menyelamatkan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sudahkah kita memaknai penyelamatan Yesus Kristus itu sebagai bukti kasih Allah yang begitu besar atas hidup kita? Sudahkah kita memaknai kasih Allah yang begitu besar dan sempurna bagi kita dengan mengucap syukur dan menghidupi kebenaran-kebenarannya, karena Dia sudah datang menyelamatkan kita? Seringkali kita melakukan sesuatu pelayanan, kita mengeluh, saya capek,
Atau mungkin kita berkata, wah saya itu nggak pandai, saya nggak bisa melakukan sesuatu. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak pernah mengeluh di atas kayu salib. Dia hanya mengucapkan 7 perkataan di atas kayu salib. Tetapi terakhir dia berkata apa? Sudah selesai. Dia memperagakan apa yang menjadi kehendak Allah dan menyelamatkan kita. Sekali lagi, mungkin sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Marilah kita memaknai perjamuan kudus itu dengan tepat dan benar. Hal yang ketiga yang kita bicarakan berkaitan dengan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kasih Tuhan yang sempurna. Yang ketiga di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Allah menuntut kita beriman. Allah berkehendak supaya kita beriman kepadanya. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di situ, dikatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika orang percaya kepadanya, dikatakan di situ tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan penyelamatan Allah akan jadi sia-sia ketika apa? Kita tidak menghargai dan meresponi keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus bagi kita. Tetapi di sini dikatakan dengan sangat jelas sekali bahwa Allah sendiri menghendaki supaya tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Namun seringkali kita tidak menghargai atau meresponi panggilan dan keselamatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi di dalam teks itu sudah jelas sekali bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah mau kita beriman kepadanya. Allah menghendaki kita beriman kepadanya. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau Allah menuntut kita beriman kepadanya, sudahkah betul-betul kita maknai iman kita kepadanya dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita? Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi dalam Yesus Kristus, ada satu hal di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Selain tujuan keselamatan kasih karunia itu, di ayat 10 saya minta satu orang untuk tolong bacakan. Efesus pasal 2 ayat 10. Setelah keselamatan, setelah penebusan dosa dilakukan oleh Yesus, di Efesus pasal 2 ayat 4 sampai ayat 9, ya. Di ayat 10 dia menarik sekali. Efesus pasal 2 ayat 10, ada yang sudah dapat? Silakan tolong bacakan. Dia tutup dengan kata ia mau supaya kita, kalimat ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tetapi kalimat awalnya karena kita ini adalah ciptaan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus supaya apa? Kita melakukan pekerjaan baik. Dan ia mau kita hidup di dalamnya. Tapi bagaimana bisa kita melakukan pekerjaan baik? Karena pekerjaan baik, hal-hal yang benar, itu dimampukan oleh Tuhan. Dan itu terjadi jika kita beriman kepadanya. Itu terjadi jika kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terjadi ketika kita betul-betul sudah mengalami lahir baru, mengundang Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, betul setiap orang ketika ditanya untuk memperoleh hidup yang kekal, semua orang pasti mau. Tetapi kata pistisa dan pisteon atau percaya, ya, itu tindakan yang dilakukan dan dihidupi dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam bahasa Inggrisnya itu sebenarnya present tense continue. Iman kita harus kita lakukan dalam kehidupan kita terus menerus melalui tutur kata dan tingkah laku kita. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kalau kata percaya di sini, maka marilah kita membuka hati kita, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh dipaksa oleh orang lain, tapi izinkan karya Allah melalui Roh yang Kudus yang mengambil alih hidupmu.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, bagi saya ketika kita membicarakan hal ini tentang God perfect love atau kasih Tuhan yang sempurna, Allah sudah melakukan dua hal yang sangat penting bagi kita. Ia menunjukkan kasih-Nya bagi kita. Ia mengasihi kita. Hal yang kedua, Ia memberikan Yesus bagi kita. Tapi hal yang ketiga, marilah kita percaya kepada-Nya supaya memperoleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, khotbah saya sangat simpel. Dan sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Tapi sudahkah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita secara pribadi? Dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, sudahkah kita menghidupi kebenarannya? Kata pistion, ya, sering disebutnya pistis atau pisteo, ya, itu kata di mana kita harus menghidupi iman kita dalam praktek sehari-hari. Apa yang kita katakan kita harus lakukan sesuai dengan iman kita. Jadi saya percaya, baik jemaat Tuhan di tempat ini maupun melalui online, mari ambil keputusan dengan sungguh-sungguh berimanlah kepadanya. Dengan sungguh-sungguh meresponi panggilannya. Dengan sungguh-sungguh bersedia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kami belajar dari satu teks yang sangat sederhana namun penuh makna. Dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Yang dimana Engkau memperagakan kasih-Mu yang begitu besar, yang melampaui akal dan pikiran kami. Dan Engkau juga memberikan Yesus Kristus bagi kami, supaya Ia menyelamatkan kami. Dan bahkan Engkau mau supaya kami betul-betul sungguh-sungguh beriman kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar kami tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami yang percaya kepada-Mu. Tuhan, jemaat-Mu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada, melalui online maupun saat ini melalui onsite, Tuhan, Engkau yang sertai dan berkati mereka. Engkau yang menuntun mereka, Engkau yang membawa mereka untuk dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan perjamuan kudus. Kita nyanyi sama-sama lagu Karya Terbesar sambil minta tolong Pak Saud untuk membagikan perjamuan kudus. Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. pujian dari hatiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang melalui online mungkin bisa mempersiapkan anggur maupun roti untuk kita perjamuan kudus bersama-sama. Tiada Pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku.
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu yang saya kasihi, baik yang ada di onsite maupun online, mari kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan kudus. Karena firman Tuhan menuliskan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan 24 berkata seperti demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum, mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah memecahkan roti dan memakannya, Alkitab menuliskan bahwa ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum cawan ini sebagai bentuk pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu bagi kami umat manusia, di mana Engkau telah menebus dosa kami. Itu bukti kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Dan biarlah kami juga menunjukkan kasih kepada Engkau dan sesama kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia, dan biarlah hidup kami menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Katakan tentang pengorbanan-Mu dan penyelamatan yang Engkau kerjakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Alex yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat buat kita di tempat ini maupun juga yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Tuhan Yesus memberkati Pak Alex dan keluarga. Dan kita bersyukur kita telah melakukan perjamuan kudus, dan saat ini kita mau memberikan persembahan, tetapi sebelumnya dengan kasih nanti Ibu Mei yang buka kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk
yang boleh Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kasih setiamu, kemurahan-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Biar kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Juga Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia semakin luar biasa dalam kesehariannya. Engkau terus menyertai dan memimpin Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi dan yang mungkin belum dapat memberi. Biar kiranya apapun yang kami persembahkan ini, kami boleh mempersembahkan dengan hati kami dan boleh memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Biar persembahan ini juga boleh Kepada yang bertugas saya persilakan, mari kita angkat pujian segalanya yang kumiliki. Kepada Bapak Ibu yang memberikan persembahan. Dan kepada yang bertugas horta saya persilakan. Salam Bapak Ibu, ya kami sudah 2 minggu berturut-turut tidak datang. Minggu lalu saya ada pelayanan di luar. Minggu sebelumnya kaki saya ketajong sama apa itu pompa, mau lagi benaya lagi mau ban sepeda jadi ya nekan begitu terpleset kena jempol saya, jadi saya nggak bisa pakai sepatu lagi. Saya coba online tapi akhirnya macet ya. Kita baik, mari kita akan melihat warta jemaat. Ya Bapak Ibu, ini persembahan ya. Semua total persembahan kita dan persepuluhan jumlahnya 220.000 ya, 220.000. Terima kasih ya buat jemaat yang sudah memberikan persembahan untuk pelayanan kita di tempat ini. Silakan dilanjutkan. Ulang tahun pernikahan pada tanggal 8 Oktober yaitu Bapak Rio dan Ibu Anita. Ya, selamat ulang tahun pernikahan. Ya, ulang tahun Pak Yopi kemarin, selamat ulang tahun. Tio juga selamat ulang tahun Tio. Ya, 174 sekarang udah lebih tinggi dari saya juga ini. Nah, nggak bisa lagi saya susul. Selamat ulang tahun Tio ya. Pak Yopi selamat ulang tahun juga. Roni yang berulang tahun juga tanggal 3, tanggal 4. Rio juga ya Pak Rio. Tanggal 6 ini Amos. Tanggal 20 Deborah, banyak sekali ya ulang tahun. Ya Tuhan memberkati semua yang berulang tahun, yang sudah
lalu maupun yang belum. Kita bisa terus mendengarkan ya khotbah dari Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap minggu pagi pukul 9. Ini memang pas waktu kita ibadah, tapi kiranya ini bisa didengarkan oleh banyak orang. Kita lanjutkan. Ini menjadi pokok doa kita Bapak Ibu ya, bangsa negara, Kota Bandung, gereja, masalah penanganan pandemi, ya pelayanan pekabaran Injil atau misi, pergumulan jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Bapak Gembala, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan Natalia sudah sembuh total kan ya? Ya sudah sembuh total ya. Jadi jangan kita doakan sehat, karena udah sehat nanti jadi sakit kalau kita doakan sehat, kan udah sehat kata Tuhan ya. Oscar kita belum tahu ini bagaimana kabarnya lebih jauh. Baik, udah dipasang pen ya. Ya kita doakan untuk supaya cepat tersambung tulangnya dengan rapi ya seperti semula. Baik Bapak Ibu, ada lagi doa lain? Sudah? Ya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kami bisa kembali beribadah. Tuhan mengingatkan kami kembali lewat firman-Mu bahwa Engkau sangat mengasihi orang-orang yang ada di dunia ini, sehingga Engkau sendiri sudah mengutus Tuhan Yesus Kristus mati bagi kami, dan tanggung jawab kami sebagai orang percaya supaya kami melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena kami sudah ada di dalam anugerah keselamatan itu sendiri, sebab iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun ada tanggung jawab kami, biarlah Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk Pak Ale yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati beliau, Engkau berkati keluarganya dan segenap pelayanannya, baik itu di sekolah, di kampus, di gereja, dan bahkan ada hubungan dengan catatan sipil, semua Tuhan tolong. Kami doakan supaya Tuhan juga memulihkan Pak Ale. Kami rindu Tuhan jamah dia supaya sembuh total dari sakit yang dia alami. Kami juga berdoa untuk Ibu dan Tio Stanley, Kau berkati mereka, dan secara khusus untuk Tio yang berulang tahun pada tanggal 1. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Kau terus pelihara dia, dan kami percaya masa depannya ada di tangan-Mu. Biarlah dia memahami itu terus dan melangkah di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih untuk Pak Gembala kami juga yang berulang tahun pada tanggal yang sama, dan terima kasih juga untuk pengabdiannya sudah sampai kepada emeritus, walaupun di dalam pelayanan Tuhan itu tidak ada tidak ada batas pensiunan. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus berkati beliau, berkati Ibu, berkati segenap anggota keluarga dan bahkan seluruh keturunan. Kami berdoa agar Bapak Ibu ini terus sehat, Tuhan topang, Tuhan berikan kekuatan baru, semangat baru terus menerus tanpa henti, dan hikmat bijaksana di dalam menggembalakan jemaat ini, dan juga Tuhan untuk memimpin gereja ini secara sinodal. Kami berdoa untuk Oscar, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pen sudah dipasang, tolonglah supaya tulang itu tersambung lagi dengan baik. Dan tentu dengan kondisi ini aktivitasnya agak terganggu, tapi berikan kekuatan dan kesabaran kepada dia juga untuk melalui ini semua. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Mohon belas kasihan-Mu supaya Engkau menolong bangsa ini, agar bangsa kami tetap teguh, utuh, kuat. Dan sekarang ini ada PON, biarlah kiranya Tuhan menolong, melindungi supaya tidak ada kekacauan yang terjadi, karena wilayah Papua ini sedang mengalami ada hal-hal yang ada konflik. Tuhan tolonglah agar semua berjalan dengan baik tanpa insiden kecelakaan apapun. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa supaya bangsa kami utuh. Tuhan kiranya menghalau, menghancurkan setiap upaya untuk mengacaukan bangsa ini atau dan yang mau mengganti ideologi kami, supaya Tuhan habiskan pergerakan-pergerakan semacam ini. Insafkan, sadarkanlah mereka bahwa kami di dunia ini harus bisa hidup saling berdampingan di dalam perbedaan-perbedaan kami. Tuhan tolonglah, karena Engkau sendiri mengizinkan perbedaan ini, maka tidak mungkin kami menyeragamkan apa yang Tuhan sudah buat. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pergerakan-pergerakan ini entah kelompok apapun mereka, entah itu partai politik, entah itu kelompok-kelompok lain yang berdasarkan ideologi lain juga, Tuhan kiranya menolong agar insaf, sadar, dan mereka berubah. Kami juga berdoa kepadamu Bapa supaya Engkau menolong untuk penanganan COVID. Kami bersyukur karena sejauh ini penanganan cukup menggembirakan.
sehingga sudah semakin sedikit yang terpapar dan yang sembuh semakin banyak, dan hampir sekarang ini sudah mau habis. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu, karena negara tetangga kami Malaysia, Singapura sedang menghadapi gelombang berikut. Tolonglah supaya tidak sampai kepada bangsa ini. Kami mohon Tuhan, tolong kasihani bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu, bentengi, lindungi, dengarkan seruan kami, seruan orang-orang lain untuk bangsa ini, seruan orang-orang asing untuk bangsa ini. Tolong Bapa, lindungi bangsa kami, lindungi dan tolong pertumbuhan ekonomi kami supaya semakin baik, untuk menunjang masyarakat, supaya masyarakat bisa memiliki pekerjaan, agar mereka bisa mendapatkan jaminan hidup di tengah-tengah bangsa yang besar dan kaya ini. Kami serahkan pengelolaan bangsa ini, negara ini Tuhan, supaya berjalan dengan baik. Dan tolonglah tokoh-tokoh politik yang hanya memikirkan golongannya, kelompoknya, partai politiknya, hanya memikirkan kekuasaan. Tuhan kiranya insafkan, sadarkan mereka, supaya mereka tidak mengejar prestasi-prestasi yang dengan mengorbankan bangsa ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan hal ini. Kami juga berdoa kepadamu supaya Injil terus diberitakan. Berkatilah setiap pekabaran Injil yang dilakukan oleh bangsa ini, oleh anak-anak Tuhan, pakai semua media apa saja, karena waktu-waktu ini begitu melimpah media yang bisa menyampaikan pesan kasih Kristus kepada manusia. Karena itu tolong Engkau bekerja, bahkan nyatakan dirimu terus-menerus lewat mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, suaramu sendiri, karena banyak orang yang mendengar suara Tuhan. Karena itu kami doakan Tuhan Engkau bekerja, dan biarlah gereja Tuhan bangkit bersatu, gereja Tuhan melihat bahwa bangsa ini membutuhkan Engkau. Kami doakan juga agar Engkau terus menolong gereja Metodis Injili, baik secara sinodal. Tuhan berkati gereja ini. Tolonglah supaya urusan surat kepada pemerintah, khususnya Departemen Agama, bisa segera diselesaikan, sehingga kami betul-betul sudah semakin kuat secara payung hukum, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kami serahkan gereja ini, dan biarlah terus gereja ini berkembang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, melaksanakan amanat agung-Mu. Kami juga berdoa kepadamu Bapa yang baik, biarlah kiranya Engkau juga terus yang memberkati setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini, agar kami pun bersemangat. Berkati kami, tuntun kami supaya kami memuliakan nama-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun yang lain. Tuhan, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi mereka, berkati semua, berkati. Biarlah di dalam momen-momen ini kami semakin melihat kebesaran Tuhan, bahwa Engkau hadir menuntun langkah demi langkah, memelihara dengan cara-Mu sendiri, dan di dalam berbagai macam perbedaan itu Engkau hadir Tuhan. Kami serahkan agar kami sadar bahwa hidup kami adalah di tangan-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang sudah lama tidak hadir, hadirkan mereka kembali. Pimpin tuntun mereka untuk bisa bersama-sama datang beribadah di waktu yang lain, atau juga ikut ibadah online, supaya semua kami bisa mendapatkan masukan firman Allah dan persekutuan bersama. Kami doakan juga supaya Engkau berkati saudara-saudara kami yang sakit. Tolonglah mereka semua Bapa. Kami berdoa Engkau campur tangan untuk Michael Tuhan, Ibu Lili, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menolong untuk pemulihan, penyembuhan. Kami doakan juga supaya Engkau memberkati Stanley Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Kami doakan agar Engkau bekerja dengan luar biasa terus atas diri dan hidupnya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau yang terus-menerus untuk mengarahkan setiap kami, agar kami tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah kami di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati, Tuhan menolong untuk mempersiapkan diri semua yang akan mengambil bagian, agar benar-benar ibadah kami bisa memuliakan nama Tuhan, dan ibadah yang kami di-upload ke YouTube, kiranya juga Tuhan banyak orang yang bisa menyaksikannya, sehingga mereka juga mendapatkan berkat lewat pelayanan yang ada di YouTube ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, berkati semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebelum menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Tuhan yang sempurna nyata atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat umat manusia. Dan kiranya tuntunan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu hari lepas hari, sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disuruh nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta-Ku. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang layak untuk disembah, layak untuk dipuji Tuhan dalam setiap dan sepanjang kehidupan kami Tuhan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Saat ini kami bersyukur untuk ibadah kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan bagi kami yang kami peroleh lewat ibadah kami. Dan saat ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan keselamatan yang asalnya daripadamu menjadi milik bagian kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, dan harapan yang terus baru di dalam Engkau Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk pelayanan dan ibadah kami untuk minggu ke depannya. Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Pertemukan kami di tempat ini dengan sukacita, kesehatan yang baru yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.